Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Maenggar Suarman Dharmawangsa dari absen 7 kelas 11 MIPA 2. Jadi, kali ini saya akan membuat storytelling mengenai peristiwa seputaran proklamasi. Nah, pada video ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga peristiwa perumusannya teks proklamasi, dan yang terakhir itu ada peristiwa pembacaannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, sekarang langsung saja kita ke videonya. Jadi pada materi pertama kita akan membahas tentang peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya jam 8.15 pagi, kota Hiroshima telah jatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Lebih dari 70.000 orang penduduk kota Hiroshima telah menjadi korban dari bom atom tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua kembali dijatuhkan oleh pihak Amerika Serikat di kota Nagasaki. Akibat ledakan tersebut, lebih dari 75.000 orang penduduk Jepang di Nagasaki menjadi korban. Kemudian, akibat pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki tersebut mengakibatkan Jepang kehilangan kekuatan, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Di pertemuan di Saigon, Vietnam, tanggal 11 Agustus 1945, pukul 11.40 waktu setempat, kepada para pemimpin bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Raja Diningrat, dan Jenderal Besar Terauchi menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama itu pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dan untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Yang kedua itu pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan, dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa baru disusul oleh pulau lainnya. Yang ketiga itu ada wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang keempat itu ada pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Donkuritsu Jumbi Inkai. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. Jadi yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Waktu yang singkat itu kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perundingan diadakan antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Kemudian meskipun demikian, di antara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok, kota kewedanan di pantai utara Kabupaten Karawang, tempat kedudukan Cudan atau Kompi tentara peta. Tujuan ini dilatar belakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melalui perdebatan dan di tengah-tengah Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Kemudian pada bagian ketiga tuh ada peristiwa perumusan teks proklamasi. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksmana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu tempat Ahmad Subarjo bekerja untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan para tokoh pemuda seperti Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan juga Sudiro. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi berada di ruang makan. Adapun tokoh yang menulis teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo turut mengemukakan ide-idenya secara lisan. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya baru selesai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada saat itu juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ada peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Jadi pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksmana Meda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu ada pengibaran bendera merah putih. Dan yang terakhir ada sambutan sambutan dari wali kota yaitu Suwiryo dan Muwardi. Sekian dari storytelling yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.